Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afinatin Nurul Ilmi, NIM A1C317017, akan membahas makalah fisika atom dan inti dengan judul Pemanfaatan Fisika Inti Radiasi Sinar Gamma dalam Pembuatan Bahan Vaksin Iradiasi pada Penyakit Malaria. Fisika inti dan pemanfaatannya. Fisika inti disebut juga fisika nuklir. Disiplin fisika nuklir merupakan cabang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari fenomena-fenomena fisika yang terjadi di dalam inti atom. Fisika inti atau nuklir memiliki banyak aplikasi, mulai dalam bidang energi, industri, hidrologi, maupun kesehatan. Pemanfaatan fisika nuklir di bidang kesehatan meliputi yang pertama, radiasi dan manusia. Radiasi dapat bersifat merusak. Pada interaksi radiasi dengan tubuh, akan terjadi proses eksitasi dan atau ionisasi yang diikuti dengan interaksi fisikokimia, respon biologi, dan diakhiri dengan timbulnya efek radiasi. Pada interaksi radiasi dengan molekul air menyebabkan terciptanya radikal bebas. Interaksi radiasi dengan kromosom dan genom dapat menginduksi mutasi pada kromosom dan genom. Interaksi radiasi dengan sel menyebabkan sel hidup tak normal, bahkan mati. Yang kedua, aplikasi teknik nuklir di bidang kesehatan, seperti radiodiagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, sterilisasi alat dan produk kesehatan. Radiasi sinar gamma. Sinar gamma merupakan jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Sinar gamma tidak bermassa dan tidak memiliki muatan, sehingga daya tembusnya tinggi. Sinar gamma tidak dipengaruhi medan magnet dan medan listrik. Panjang gelombang sinar gamma antara 1 sampai 10 angstrom, dan daya ionisasi sinar gamma tergolong rendah. Radiasi sendiri adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Keberadaan radiasi tidak dapat dilihat, tidak dapat tercium karena tidak berbau, tidak dapat didengar, dan tidak dapat dirasa, tetapi hanya dapat dideteksi dengan alat detektor radiasi. Berdasarkan tingkat energi yang dimiliki, radiasi dapat dibedakan atas radiasi non-pengion dan pengion. Radiasi non-pengion berupa gelombang elektromagnetik adalah radiasi dengan energi yang tidak cukup untuk menyebabkan terjadinya ionisasi pada materi yang dilintasinya. Sedangkan radiasi pengion dapat berupa partikel dan gelombang elektromagnetik yang merupakan radiasi dengan energi yang besar sehingga mampu untuk melakukan ionisasi dan eksitasi pada materi yang dilintasinya. Sinar gamma merupakan radiasi pengion. Radiasi pengion dapat mengionisasi materi biologi yang dilewatinya baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menyebabkan perubahan pada tingkat molekuler, seluler, jaringan, organ, dan sistemik tubuh. Perubahan yang ditimbulkan pada tingkat genom, kromosom, dan DNA atau gen dikenal dengan istilah mutasi. Radiasi pengion berinteraksi dengan sistem seluler melalui pengubahan struktur, fungsi, dan respons sel terhadap produk seluler. Efek tidak langsung iradiasi gamma menyebabkan air terhidrolisis menghasilkan radikal bebas yang akan merusak sel termasuk DNA pada sel. Interaksi radiasi dengan DNA menyebabkan kerusakan DNA seperti single strand break, double strand break, base damage, dan lain-lain. Radiasi dapat memberikan sifat spesifik, yaitu dapat melepaskan dan mematikan sel. Target utama penyinaran adalah materi genetik atau DNA. Menurut Smith, tahun 1992 yang telah melakukan penelitiannya, menyatakan bahwa teknik nuklir atau iradiasi dapat melemahkan agen penyakit tanpa menghilangkan daya imunogeniknya dan mampu meningkatkan daya kekebalan pada hewan yang dicobakan.
Sejalan dengan percobaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Young pada tahun 1981 yang menyatakan bahwa iradiasi dapat mengubah agen penyakit patogen menjadi non-patogen yang mampu menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Secara teknis, iradiasi merupakan proses sederhana yang mampu mempertahankan sifat struktural mikroorganisme patogen tanpa menghancurkan antigen alamiah. Oleh karena itu, suatu respon imun yang kuat akan terbentuk pada inang yang diberi. Teknologi iradiasi telah banyak dikembangkan untuk pembuatan vaksin dengan memanfaatkan efek radiasi. Vaksin yang menggunakan iradiasi dibagi menjadi dua macam, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif adalah vaksin dengan bahan dasar organisme hidup yang telah dilemahkan dengan proses iradiasi. Sedangkan vaksin inaktif adalah vaksin dengan bahan dasar organisme mati hasil iradiasi. Vaksin aktif yang telah dilemahkan pada umumnya digunakan untuk penyakit parasit yang bersifat intraseluler, misal protozoa. Keuntungan vaksin aktif ini adalah dapat mengaktifkan seluruh fase sistem imun, meningkatkan respon imun terhadap seluruh antigen, memberikan imunitas yang lama, bekerja cepat, dan murah. Salah satu vaksin aktif yang telah dihasilkan ialah vaksin malaria dengan target vaksinasi manusia. Kemudian vaksin inaktif. Vaksin inaktif dibagi menjadi dua, yaitu vaksin inaktif rekombinan dan non-rekombinan. Vaksin inaktif rekombinan diperoleh dengan cara melemahkan organisme terlebih dahulu melalui teknik rekombinan, setelah itu diinaktivasi dengan iradiasi. Vaksin inaktif non-rekombinan adalah pemakaian iradiasi untuk inaktivasi organisme patogen secara langsung. Nah, dalam pembuatan bahan vaksin, jenis radiasi yang biasa digunakan adalah sinar gamma, karena memiliki sifat daya tembus yang tinggi dan ionisasinya rendah. Besar kecilnya efek radiasi sinar gamma tergantung dari energi dan jarak sumber radioaktif. Pembuatan vaksin dapat dilakukan dari seluruh bagian agen atau suatu bagian yang diisolasi dari agen penginfeksi yang dilemahkan atau dinonaktifkan. Salah satu alternatif untuk pembuatan vaksin adalah menggunakan teknik nuklir. Iradiasi dapat mengubah agen patogen menjadi non-patogen yang mampu menstimulasi sistem kekebalan dalam tubuh. Teknik nuklir, dalam hal ini iradiasi gamma, dapat melemahkan agen penyakit tanpa menghilangkan daya imunogeniknya dan mampu meningkatkan daya kekebalan pada hewan coba. Nah, di sini kita akan membahas tentang vaksin untuk penyakit malaria. Malaria sendiri merupakan penyakit menular yang mematikan. Malaria menyebabkan sekitar 350-500 juta kasus infeksi pada manusia dengan sekitar 1-3 juta kematian per tahun di seluruh dunia. Malaria ditemukan lebih dari 100 negara, terutama di daerah tropis termasuk Indonesia. Penyakit malaria pada manusia disebabkan oleh 4 jenis Plasmodium uniseluler, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Dan satu spesies lain yang diduga menginfeksi manusia melalui mah caca adalah Plasmodium knowlesi. Gejala klinis malaria yang utama adalah demam, menggigil secara berkala, dan sakit kepala. Di samping itu, sering pula dijumpai gejala klinis lain seperti badan terasa lemah, pucat, dan berkeringat. Penularan penyakit malaria dapat melalui berbagai cara, antara lain penularan secara alamiah melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, penularan secara kongenital pada bayi yang baru dilahirkan karena ibunya menderita malaria melalui tali pusat atau plasenta. Penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau melalui jarum suntik. Pada umumnya, penularan terjadi melalui gigitan nyamuk. Sumber infeksi malaria pada manusia adalah individu yang mengandung gametosit dalam darahnya. Siklus penularannya, ketika orang yang sakit malaria digigit nyamuk Anopheles dan parasit yang ada dalam darah akan ikut terhisap ke dalam tubuh nyamuk dan akan mengalami siklus seksual yang menghasilkan sporozoid.
Nyamuk yang di dalam kelenjar ludahnya sudah terdapat sporozoid menggigit orang yang rentan, maka sporozoid akan masuk ke dalam aliran darah orang tersebut dan di dalam darahnya akan terdapat parasit yang berkembang dalam tubuh si penderita, dikenal dengan siklus aseksual. Nah, salah satu upaya pencegahan atau pengendalian paling tepat pada penyakit infeksi yang mematikan ini adalah vaksinasi. Nah, sinar gamma yang digunakan pembuatan vaksin itu merupakan radiasi pengion. Interaksi antara sinar gamma dengan materi biologis sangat tinggi, sehingga mampu memukul elektron pada kulit atom sehingga menghasilkan pasangan ion. Cairan sel baik intraseluler maupun ekstraseluler akan terionisasi sehingga menyebabkan kerusakan dan kematian pada mikroorganisme tersebut. Ada 4 tahapan interaksi, yaitu tahap fisik, tahap fisikokimia, tahap kimia dan biologi, serta tahap biologis. Tahap fisik. Tahap fisik berupa absorpsi energi radiasi pengion yang menyebabkan terjadinya eksitasi dan ionisasi pada molekul atau atom penyusun bahan biologi. Tahap fisikokimia. Atom atau molekul yang tereksitasi dan terionisasi mengalami reaksi dan menghasilkan radikal bebas yang tidak stabil. Radikal bebas OH- dapat membentuk peroksida H2O2 yang bersifat oksidator kuat melalui reaksi. Tahap kimia dan biologi. Tahap ini berlangsung beberapa detik, ditandai terjadinya reaksi antara radikal bebas dan peroksida dengan molekul organik sel serta inti sel yang terdiri atas kromosom dan dapat merusak struktur biokimia molekul enzim sehingga fungsi enzim terganggu. Kromosom dan molekul DNA di dalamnya juga dapat dipengaruhi oleh radikal bebas dan peroksida sehingga terjadi mutasi genetik. Tahap biologis. Tahap ini ditandai dengan terjadinya tanggapan biologis yang bereaksi dengan radikal bebas dan peroksida yang terjadi pada tahap ketiga. Proses berlangsung dalam orde beberapa puluh menit hingga beberapa puluh tahun, bergantung pada tingkat kerusakan sel yang terjadi. Dampak kerusakan sel atau kematian sel, pembelahan sel, terhambat atau tertunda, serta terjadi perubahan permanen pada sel anak setelah induknya membelah. Kerusakan yang terjadi dapat meluas dari skala seluler ke jaringan, organ, dan dapat pula menyebabkan kematian. Pembuatan bahan vaksin malaria dengan menggunakan iradiasi. Pada tahun 2010, dilakukan penelitian vaksin sporozoid dengan menggunakan vektor nyamuk Anopheles stephensi, tetapi karena nyamuk tersebut tidak ada di Indonesia, maka peneliti Batan menggantikannya dengan jenis Anopheles asli Indonesia. Jenis Anopheles yang digunakan Anopheles maculatus dari B2P2VRP Depkes Salatiga dan Anopheles farauti dari Papua. Dalam proses pembuatan vaksin, nyamuk hidup yang mengandung parasit di kelenjar ludahnya diradiasi sinar gamma dosis 125-125 GY untuk melemahkan parasit stadium sporozoid. Selain itu, diikutsertakan nyamuk yang infeksius yaitu mengandung parasit dan tidak diradiasi sebagai kontrol positif. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut, ini merupakan skema penelitian vaksin sporozoid yang dilakukan di PT KMR Batan menggunakan radiasi gamma. Nah, untuk vaksin sporozoid setelah diradiasi dilakukan pembedahan kelenjar ludah di bawah mikroskop untuk mengisolasi sporozoid. Parasit dikultur dalam medium RPMI 1640 yang ditambahkan HEPAS dan NaHCO3 yang serum manusia golongan AB serta eritrosit golongan O Kemudian dilakukan pengujian sitokin, IL-12, IFN gamma dan TFN alpha secara in vitro. IL-12 atau interleukin 12 adalah sitokin kunci yang memulai respon sel T helper tipe 1 dengan memicu produksi IFN gamma dari pembunuh alami NK dan CD4 T cells. Sekresi IL-12 diinduksi oleh berbagai agen infeksi termasuk virus, bakteri, dan parasit. Selama infeksi malaria, respon non-spesifik awal kekebalan tubuh dapat ditandai dengan sekresi IL-12 dari macrophages. Interferon gamma atau IFN gamma merupakan sitokin yang berperan dalam respon imun bawaan maupun respon imun adaptif terhadap malaria. Sedangkan TNF alpha merupakan salah satu sitokin yang dihasilkan sel YH1 yang menghambat pertumbuhan stadium darah parasit dengan mengaktifkan sistem imun seluler dan makrofag. Juga dapat membunuh parasit secara langsung namun aktivitasnya lemah. Kemudian, dilakukan pengujian
sitokin in vitro dilakukan dengan cara menambahkan Plasmodium falciparum ke dalam kultur sel limfosit yang telah ditambahkan PHA, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Respons sitokin dilihat dengan mengukur kadar sitokin dalam supernatan dengan metode uji ELISA, yang hasilnya dapat dibaca dengan alat ELISA Reader pada panjang gelombang 450 nanometer. Pengujian ini dilakukan pada kultur sel limfosit manusia sebagai studi awal penelitian bahan vaksin. Respon limfosit dilihat dari konsentrasi sitokin yang dikeluarkan sel sebagai respon imun terhadap keberadaan parasit. Penggunaan parasit iradiasi bertujuan untuk memeriksa aspek dari respon kekebalan tubuh manusia terhadap parasit yang diradiasi maupun yang tidak diradiasi dalam menginduksi respon sitokin awal. Setelah 24 jam pasca pengkulturan dengan eritrosit terinfeksi dengan variasi volume inokulum 25 ml dan 50 ml, dilakukan pengkulturan kembali dengan penambahan PHA dan diinkubasi kembali selama 48 jam. Setelah 48 jam, inkubasi supernatan diambil untuk diukur kadar IFN gamma dengan metode ELISA. Hasil pada penelitian ini, limfosit terpacu oleh PHA yang berperan sebagai mitogen, dan selanjutnya limfosit berproliferasi mensekresi sitokin. Dari pengukuran IFN gamma dalam supernatan medium diperoleh hasil konsentrasi IFN gamma dalam kultur sel limfosit yang diinokulasi dengan Plasmodium falciparum radiasi lebih tinggi dibandingkan tanpa radiasi. Berdasarkan hasil uji Turkes, terdapat perbedaan yang sangat bermakna antara kedua kelompok pada taraf signifikan di bawah 5%. Konsentrasi IFN gamma tertinggi terdapat pada medium kultur limfosit yang diinokulasi dengan 50 ml radiasi. Dari hasil tersebut membuktikan radiasi membuat mikroorganisme tidak mampu melakukan replikasi sehingga tidak menimbulkan infeksi, tetapi tetap mempertahankan sifat-sifat parasit seperti hemaglutinasi dan antigenesis. Hilangnya kemampuan infektif dari parasit memungkinkan untuk memproduksi bahan yang layak untuk pembuatan vaksin. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.